dharain amin. Kita akan membahas hadis nomor 960. Wa anhu radhiyallahu an qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna bil ba'ah wa yanha 'anit tabattuli nahyan syadida wa yaqulu tazawwajul wadudal walud fa inni mukatsirum bikumul anbiya yaumal qiyamah. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk melakukan pernikahan, dan Kanjeng Nabi melarang keras untuk membujang. Jadi Nabi melarang keras membujang atau menduda. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tazawwajul waduda al-walud. Nikahlah kalian dengan perempuan yang mempunyai kasih sayang, yang subur, punya potensi memberikan banyak keturunan. Fa inni mukatsirum bikumul anbiya yaumal qiyamah, karena sesungguhnya aku, Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, membanggakan banyak jumlah kalian di hadapan para nabi pada hari kiamat. Walau syahidun inda Abi Dawud wa Nasa'i wa Ibn Hibban aidan min hadisi Ma'qil bin Yasarin. Hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik ini punya beberapa hadis pendukung. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Dawud, di mana di dalam hadis Abi Dawud itu dijelaskan larangan terhadap mengawini seorang perempuan yang tidak bisa melahirkan, yang mandul. Kemudian yang kedua, hadis pendukung dari hadis riwayat Imam Nasa'i. Di sana dijelaskan makruhnya mengawini perempuan yang mandul. Al-Isnad Sohaha Ibnu Hibban hadisa Anasin wa fi sanadi Khalaf ibnu Khalifata sodukun ihtalata fil akhir. Ibnu Hibban mensahihkan hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, sementara di dalam sanadnya hadis riwayat Anas bin Malik, di sana terdapat perawi yang bernama Khalaf bin Khalifah. Beliau seseorang yang sangat jujur, akan tetapi hafalannya menjadi kacau di akhir hidup beliau. Hafalannya menjadi kacau di akhir beliau. Sementara hadis ini, hadis yang diriwayatkan Anas bin Malik, ini diriwayatkan setelah terjadinya kekacauan hafalan, sebagaimana keterangan di dalam kitab Musnad. Lakin yashhadu lahu hadisu Ma'qil bin Yasar wa fihi mukatsirum bikumul umam. Akan tetapi hadisnya Anas ini didukung oleh hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari Ma'qil bin Yasar. Di dalam hadisnya Ibnu Hibban yang diriwayatkan dari Ma'qil bin Yasar, di sana terdapat kata-kata mukatsirum bikumul umam. Sementara dalam hadisnya Anas bin Malik, di sana dijelaskan mukatsirum bikumul anbiya yaumal qiyamah. Ada perbedaan redaksi. Waqad
Hakau Ibnu Hibban wal Hakim wa wafaqahu Dzahabi. Kadzalik yashhadu lahu hadisu Abdullah bin Amr bin al-As fil Musnad. Begitu juga hadisnya Anas bin Malik tadi didukung oleh hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Amr bin As di dalam kitab Musnad. Di sana dijelaskan angkihu ummahatil aulad fa inni ubahi bihum fa inni ubahi bihim yaumal qiyamah. Sehingga hadis yang diriwayatkan Anas bin Malik, meskipun di sana terdapat rawi yang hafalannya kacau di akhir hayat beliau, maka hadis itu tetap menjadi kuat. Wasahha fil haddi ala tazwijil wadud wal walud. Dan hadisnya Anas kalau ditinjau dari bagian akhir, di mana di dalam bagian akhir hadis itu Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi kepada para lelaki untuk mengawini perempuan-perempuan yang punya kasih sayang dan punya potensi untuk banyak melahirkan anak, itu kategorinya hadis yang sahih. Gharibul hadis. Al-ba'ah, yang dimaksud dengan al-ba'ah di dalam hadisnya Anas, itu artinya adalah kawin, az-zawaj. Jadi ya'muruna bil ba'ah, itu artinya adalah memerintahkan kita untuk melakukan pernikahan. Kata-kata ba'ah ini adalah salah satu dari lughat. Masih ada lughat yang lain yang artinya sama dengan ba'ah, yaitu al-ba'ah, al-bah, al-ba'ah. Kemudian di dalam hadisnya Anas terdapat kata-kata tabatul. Tabatul itu diambil dari akar kata batlu yang artinya adalah memutuskan. Memutuskan. Wa minhu tabaddala ilallah. Termasuk dalam akar kata batlu adalah kata-kata tabaddala ilallahi in qata ilai, fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang dikehendaki dengan tabaddul dalam hadis tersebut adalah terputus hubungan dari beberapa perempuan, yakni dengan menolak adanya pernikahan, dengan meninggalkan adanya pernikahan. Kemudian kata-kata al-wadud itu diambil dari kata wuddi. Jadi kata-kata al-wadud itu diambil dari kata-kata wuddi yang artinya adalah al-mahabbah, yakni rasa cinta dan kasih sayang. Wal wadud sighatun mubalaghah. Kata-kata al-wadud ini merupakan sighat mubalaghah. Sebagaimana di dalam Alfiyah di sana dijelaskan fa'alun au mif'alun au fa'ulu. Lah, fa'ulu nih. Al-wadud fa'ulun. Ai katsiratul mahabbah. yakni wanita yang sangat besar kasih sayangnya pada suami. Ai katsirul mahabbah li zawjiha wa tahabbub lahu. Yakni suka menunjukkan rasa cinta kepada suami. Wa hadza ta'rifun nisa minha. Nah, sifat kasih sayang ini biasanya bisa diketahui oleh beberapa perempuan dari perempuan itu sendiri, dan bisa diketahui dari teman-temannya, kerabatnya, dan dari latar belakang pendidikannya, dan dia tumbuh besar di mana. Kemudian al-walud. Al-walud itu juga sighat mubalaghah, artinya kasiratul wiladah, yakni seorang perempuan yang punya potensi melahirkan banyak keturunan dan melahirkan beberapa anak.
Wa yu'rafu dzalik min qaribatiha in kana bikra. Kalau dia perawan itu bisa diketahui dari kerabat-kerabat perempuannya. Jadi kalau kerabat-kerabat perempuannya yang sudah menikah itu anaknya banyak, maka perempuan yang menjadi kerabatnya ini yang masih perawan ini juga potensi untuk mempunyai banyak keturunan. Aw min tajribati as-sabiqah in sabaka laha zawajun. Dia punya potensi mempunyai banyak keturunan juga bisa diketahui dari pernikahan sebelumnya. Kalau dia memang sebelumnya melakukan pernikahan. Kata-kata mukathirun diambil dari kata akar kata kasroh. Kasroh ini merupakan kebalikan daripada kilah, artinya kebalikan daripada sedikit. Wa kasarnahum ay ghalabnahum bil kasrah. Adapun kata-kata wa kasarnahum itu artinya adalah kami mengalahkan mereka dari sisi jumlah. Wal muradu guna adapun yang dikehendaki fa inni muka sirum bikum al anbiya adalah kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yaftakhiru bainal anbiya bi kasrati ummati. Kanjeng Nabi membanggakan banyaknya umat di hadapan para nabi, membanggakan umat ini di hadapan beberapa nabi yang lain pada hari kiamat. Kemudian pengambilan dalil yang bisa kita jadikan dalil dari hadis tersebut, yang pertama adalah dari kata-kata ya'muruna bil ba'ah wa yanha 'anit tabaddul. Redaksi hadis ya'muruna bil ba'ah wa yanha 'anit tabaddul, yakni memerintahkan kita untuk melakukan pernikahan dan melarang keras kita dari membujang, itu menunjukkan bahwa pernikahan itu hukumnya wajib bagi orang yang mampu melakukan hubungan suami istri dalam artian dia mampu membiayai mahar dan nafkah keseharian seperti keterangan yang ada di awal hadis. Mengapa kata-kata ya'muruna bil ba'a wa yanha 'anit tabaddul ini bisa diambil kesimpulan bahwa hukumnya pernikahan itu adalah wajib li'annahu amara bil ba'a. Karena kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita melakukan perkawinan. Wal amru yufidu al wujub. Perintah itu yang asli memberikan faedah wajib. Dan melarang dan kanjeng Nabi dalam hadis tersebut melarang kita untuk menolak adanya pernikahan, untuk tidak melakukan pernikahan. Sementara kita tahu ada sebuah kaidah wan nahyu anisy amrun bididhi. Melarang sesuatu itu berarti memerintahkan kebalikannya. Melarang menolak nikah berarti perintah untuk melakukan pernikahan. Wan nikahu diddut tabatul. Sementara nikah itu adalah kebalikan daripada membujang. Sehingga adanya pernikahan itu menjadi wajib. Nah, pendapat yang menyatakan bahwa perintah yang ada di dalam hadis itu mempunyai arti wajib, ini adalah merupakan madhabnya Abu Dawud Ad-Dhahiri dan merupakan riwayat dari Imam Ahmad seperti keterangan yang lalu. Menanggapi ulama yang menyatakan bahwa ya'muruna bil ba'a wa yanha 'anit tabaddul ini mempunyai pemahaman wajibnya nikah,
Jumhurul ulama tidak setuju dengan hal itu dan mengkritisi dalil-dalil yang digunakan untuk menyatakan bahwa pernikahan itu hukumnya wajib. Di antara dalil yang dikemukakan oleh jumhurul ulama untuk mengkritisi hadis tersebut di atas, yang pertama adalah hadis tersebut di atas, yakni hadisnya Anas, hadis yang diriwayatkan Anas bin Malik itu dianggap lemah karena tadi di dalam hadis itu terdapat rawi yang bernama Khalaf bin Khalifah, yang mana di akhir hayatnya beliau terjadi pada beliau kekacauan hafalan, dan ternyata hadis tersebut didawuhkan, diriwayatkan oleh Khalaf bin Khalifah setelah terjadinya kekacauan hafalan tersebut. Wasawahidu wasihah laisat lihadil jumlah. Nah, kemudian hadis-hadis pendukung dan keabsahan hadis yang dijelaskan sebelumnya itu tidak mengarah pada bagian ini. Jadi hadis-hadis pendukung tadi yang tadi dinyatakan bahwa didukung oleh hadisnya Maqil bin Yasar, hadisnya Abdullah bin Umar bin Az, kemudian hadisnya Imam Nasai, semuanya itu tidak mengarah pada bagian ya'muruna bil ba'ah wa yanha 'anit tabattul. Bal li baqiyatil ahadis, akan tetapi syawahid dan keabsahan itu hanya mengarah pada bagian akhir daripada hadis yang diriwayatkan Anas tersebut, yakni tazawwaju al wadud al walud kemawon, hanya pada sisi niku. Sehingga untuk ya'muruna bil ba'ah wa yanhanit tabattul, hadis tersebut tetap dianggap lemah karena hadis-hadis pendukung tidak mendukung hal itu, hanya mendukung sisi yang akhir saja. Kemudian jawaban yang kedua daripada jumhur ulama, mereka mengatakan bahwa hadis yang diriwayatkan Anas itu hanya untuk mengukuhkan kesunahan adanya pernikahan. Ili takkidi sunniyah saja, tidak sampai mengarah pada kewajiban. Au huwa fi man wajaba fi nikah, atau hadisnya Anas tersebut diarahkan pada orang-orang yang memang diwajibkan nikah baginya. Hal ini didasarkan pada hadis, pada dalil-dalil yang kemarin yang menjelaskan bahwa adanya pernikahan itu jelas-jelas tidak wajib. Kemudian hadis yang diriwayatkan Anas yang berbunyi tazawwajul wadud al wadud itu menunjukkan bahwa dua kriteria ini merupakan sifat yang dianjurkan, untuk dinikahi. Dan kedua sifat ini merupakan hal-hal yang disunnahkan di dalam pernikahan. Wajhud jalalah, wajhud jalalah annahu allala hadzal amra bima huwa minal fadail. Metodologi pengambilan dalil bahwa hadisnya Anas ini hanya menjelaskan bahwa pernikahan itu hanya sunnah saja, tidak sampai pada taraf kewajiban,
metodologi pengambilan dalilnya adalah karena Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan alasan perintah tersebut, Allah lahadzal amro, menjelaskan, memberikan alasan perintah nikah tersebut dengan sesuatu yang sifatnya keutamaan. Yaitu kata-kata fa inni mukatsirum bikumul anbiya. Ada perintah nikah, tapi alasannya adalah hal-hal yang sifatnya fadhailul amal, keutamaan. Sehingga perintah yang ada itu diarahkan hanya sekedar sunnah saja, tidak sampai pada taraf kewajiban. Fadalla niku fadalla ala nahadat ta'lil fadalla ala annal murad as-sunniyah, sehingga dengan alasan itu menunjukkan bahwa perintah yang ada hanya sekedar sunnah saja. Wa huwa taujihun 'azim yatadhammanu sa'adatal insan ad-dunyawiyah biwuddil mar'ah tsummal aulad wa sa'adatil akhirah. Hadis yang diriwayatkan Anas bin Malik tadi ini merupakan petunjuk, merupakan arahan yang sangat agung yang mencakup kebahagiaan manusia di dunia melalui kasih sayang istri, lalu hadirnya anak-anak. Jadi pengarahan yang agung dari Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menekankan atau yang mencakup kebahagiaan manusia di dunia, ya ini dengan mendapatkan kasih sayang seorang istri dan hadirnya anak-anak. Di samping itu juga mengandung kebahagiaan akhirat. Karena di akhirat nanti kita termasuk umat yang akan dibanggakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapan para nabi. Qalu fa inni mukatsirum bikumul anbiya. Kata-kata fa inni mukatsirum bikumul anbiya itu menunjukkan bahwa memperbanyak keturunan itu mempunyai sisi keutamaan. Ya dulu ala fadli kasratin naslis soleh. Menunjukkan keutamaan untuk memperbanyak keturunan-keturunan yang soleh. Wa kanatil Arab tubahi bi kasratil aulad. Dulu bangsa Arab ini saling membanggakan dengan banyaknya anak, dengan banyaknya keturunan. Tanpa memandang apakah keturunannya itu soleh atau tidak soleh. Lalu Allah menjadikan kebanggaan itu di dalam melahirkan anak-anak yang soleh. Faja'alallahu ta'ala dzalik fil walad as-soleh. Jadi yang patut dibanggakan itu adalah ketika mempunyai anak yang soleh, seperti keterangan yang lalu di dalam hadis wa waladin sholihin yad'ulah. Jadi amalnya manusia itu akan terputus kecuali 3 hal. Di antaranya adalah anak yang soleh yang mendoakan terhadap orang tuanya. Di dalam hadis dijelaskan bahwa doa-doa anak yang soleh ini akan dia haturkan kepada orang-orang yang meninggal di atas talam, di atas baki yang terbuat dari cahaya.
Nah, sekarang bagaimana dengan pendapat yang menyatakan bahwa ada kemungkinan anak yang lahir nanti tidak menjadi anak yang soleh? Ini bagaimana dengan pendapat itu? Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan wa qaulul qail innal walad rubbama lam yakun sholihan la yu'assir. Tidak perlu dipedulikan. Pendapat itu kita abaikan saja. Mengapa? Fa'innahu mu'minun. Karena yang terpenting anak yang dilahirkan itu beragama Islam, dia iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita juga tahu bahwa umumnya kesolehan anak ini sangat dipengaruhi oleh orang-orang yang agamanya kuat. Jadi kalau orang tuanya yang agamanya kuat, umumnya anaknya akan menjadi orang-orang yang soleh. Apalagi setelah menikah ada niatan kalau mendapatkan anak akan dididik dengan baik, dan dididik terus secara terus-menerus agar menjadi soleh. Kemudian ada lagi sebuah alasan yang menyatakan bahwa secara global doanya orang mukmin kepada kedua orang tuanya ini akan berfaedah. Baik orang mukmin itu orang mukmin yang soleh atau orang mukmin yang tidak baik, yang fajir, yang jahat. Ini tetap kalau dia berdoa, mendoakan kedua orang tuanya, tetap akan punya manfaat kepada orang tuanya. Sehingga orang tuanya itu tetap akan mendapatkan pahala dari doa-doa yang dilantunkan oleh anaknya tanpa pandang bulu apakah anaknya itu soleh atau tidak. Begitu juga kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh sang anak, ini pahalanya juga bisa tertransferkan kepada kedua orang tua, ya karena anak ini merupakan hasil kerja daripada orang tua. Keberadaan anak ini memang dipengaruhi oleh hasil kerjanya orang tua. Dan tidak perlu dikhawatirkan bahwa adanya orang tua ini akan disiksa sebab anaknya. Tidak perlu dikhawatirkan hal itu. Karena itu Imam Ghazali mengatakan wa ghairu mu'akhadin bisayyi'atihi. Jadi orang tua yang sudah mendidik anaknya dengan baik, tidak membiarkan anaknya melakukan hal-hal yang tidak baik, kalau ternyata anaknya tetap melakukan kemaksiatan dan lain sebagainya, orang tua tidak akan terbebani dosa-dosa yang dilakukan oleh sang anak, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman wala taziru waziratu wizra ukhra. Dan apalagi didukung dengan firman Allah Subhanahu wa taala alhaqna bihim dzurriyyatihim. Jadi orang-orang mukmin ini akan dipertemukan dengan anak-anak mereka tanpa mengurangi amalnya orang-orang mukmin tadi. Wa ma'alatnahum min amali min syai'. Ay manaqasnahum min amalihim. Ay manaqasnahum min amalim, tanpa mengurangi amalnya orang-orang mukmin yang menjadi orang tua. Bahkan amalnya sang anak ini akan menjadi tambahan bagi kebaikan daripada orang tua. Wal haqiqatu anna kasratan naslim al khirsi ala tarbiyati as-salihah fiha fawaid wa fadail katsirah. Secara hakiki bahwa
banyaknya keturunan, banyaknya anak yang didukung dengan niatan untuk mendidiknya dengan didikan yang baik, itu mempunyai beberapa faidah, mempunyai beberapa keutamaan yang banyak, baik keutamaan atau faedah itu terkait dengan agama, diniyah, bima arafta, dengan apa yang telah Anda ketahui bersama, yakni tadi di antara fungsinya adalah waladin solihin yatulah, sang orang tua bisa mendapatkan faedah secara agama ketika anaknya mendoakan, bahkan amal-amal orang, amal-amal anaknya yang baik ini juga bisa tertransferkan langsung kepada orang tua meskipun tidak dibarengi dengan doa. Kemudian ada faedah secara diniyah juga karena dengan banyaknya anak kita termasuk dibanggakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di samping mempunyai beberapa faidah terkait dengan agama, juga mempunyai faidah terkait dengan dunia, yakni dengan banyaknya anak berarti kekuatan kita menjadi bertambah, kemudian banyaknya pelaku-pelaku pekerjaan, kemudian wakasroti duhuril mubdi'in, akan muncul banyaknya orang-orang yang mempunyai prestasi. Jadi akan memunculkan orang-orang yang mempunyai prestasi, orang-orang yang inovatif, mubdiin, orang-orang yang mempunyai inovasi. Fainahu kullama kasural adat kasurat furosu wujudi ashabit tafawwuq wal ibda. Karena dengan bertambahnya jumlah populasi manusia, maka semakin besar peluang munculnya orang-orang yang berprestasi, ashabut tafawuq, orang-orang yang kreatif dan inovatif, nah, wal ibda, jadi munculnya para ilmuwan dan cendekiawan itu semakin semakin besar potensinya karena besarnya populasi manusia. Wa kasratil quwwah al muharibah allati tadfa'u kaidal adu. Dan dengan banyak anak, populasi manusia menjadi bertambah banyak sehingga kekuatan kita di dalam berperang itu semakin bertambah sehingga bisa mementahkan rekayasa yang dilakukan oleh para musuh wa tu'li kalimatullahi ta'ala. Di samping itu banyaknya anak ini bisa menjadi sarana untuk meluhurkan, untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Mungkin ada hal-hal yang perlu dipertanyakan, dipersilahkan. Terima kasih disampaikan. Mungkin dari teman-teman ada yang perlu didiskusikan, monggo. Boleh terkait dengan masalah lain atau yang lagi viral.
Kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan pada Rabu hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah dibacakan oleh Anas tadi bisa bermanfaat bagi kita. Dan apabila ada yang ketinggalan, nanti bisa dicek di YouTube Kang Sukorjo karena rekamannya akan saya share di sana. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Nanti doa akan dipimpin oleh Yayanas. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Nabil Amin. Wa rahmatil alamin. Salatan fariju bi anna mana fi min umuri dinina wa dunyana wa ukhrana ya arhamar rahimin. Allahumma la tada'lana fi maqamina hadha dhanban la ghafarta wa la ibana satarta wa la hamdan farajata wa la ghamman laka satarta dinan qadita wa la sa'ilan atayta wa la da'iyan ajabta wa la maridan la syafaita wa rijahinan la taita wa la aduan qadarta ولذلك من دام زيدا في الخيرات إن نصرت ولا فقيرا إلا غنيت ولا عصيرا لا يسرت ولا ضيقا لا وسعت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين الفاتحة